Ada satu momen dalam hidup ketika kamu berhenti menjelaskan, berhenti membela diri, berhenti bereaksi, bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya, kamu sadar bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan energimu. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Diam yang tadinya dianggap lemah, justru menjadi hal paling mengguncang bagi orang yang terbiasa mengendalikan reaksimu. Kebanyakan orang berpikir kekuatan itu harus terlihat, harus bersuara, harus membalas, harus membuktikan sesuatu. Padahal, para filsuf stoik sejak ribuan tahun lalu sudah memahami satu hal sederhana. Kendali sejati tidak pernah berisik. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang yang mampu menguasai emosinya jauh lebih kuat daripada mereka yang mampu menaklukkan kota. Dan diam adalah salah satu bentuk penguasaan diri tertinggi. Ketika kamu mendadak diam, dunia di sekitarmu mulai cedaknya. Orang yang biasanya memancing reaksi mulai bertanya-tanya, apakah aku masih berpengaruh? Apakah dia masih peduli? Apakah aku kehilangan kendali? Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tetapi karena kamu tidak lagi bisa ditebak. Dan manusia sangat takut pada hal yang tidak bisa ia kendalikan. Diam bukan berarti menahan luka. Diam berarti kamu sudah selesai berdialog dengan kekacauan. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan niat baikmu kepada orang yang hanya ingin menang. Kamu tidak lagi merasa wajib membuktikan siapa dirimu kepada mereka yang tidak pernah berniat. Mimah Epictetus pernah mengatakan bahwa bukan kejadian yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Saat kamu diam, kamu sedang menarik kembali penilaianmu. Kamu tidak menyerahkan makna hidupmu ke tangan orang lain. Yang menarik, semakin kamu tenang, semakin mereka gelisah. Semakin kamu tidak bereaksi, semakin mereka berisik. Karena selama ini, reaksi emosionalmu adalah bahan bakar bagi kendali mereka. Saat bahan bakar itu hilang, sistem mereka runtuh. Dan disitulah dia menjadi mengguncang. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu berhenti memberi akses. Banyak orang salah paham. Mereka mengira diam itu pasrah. Padahal diam adalah keputusan sadar untuk tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Stoikisme mengajarkan garis tegas antara apa yang ada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Pendapat orang lain, reaksi mereka, penilaian mereka itu bukan wilayahmu, tapi responmu, sikapmu, dan ketenangan batinmu. Itu sepenuhnya milikmu saat kamu diam. Kamu tidak sedang bermain permainan mereka. Kamu keluar dari arena, dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak bisa mereka bantah. Karena tidak ada yang lebih mengganggu bagi ego seseorang selain kehilangan pengaruh atas dirimu. Mereka mungkin mencoba memancing lagi, memprovokasi lagi, menguji batas lagi. Tapi setiap kali kamu memilih diam dengan sadar, kamu sedang berkata tanpa kata-kata, aku tidak lagi hidup di bawah kendalimu. Diam yang mengguncang bukan tentang membuat orang lain menderita. Ini tentang membebaskan dirimu sendiri, tentang mengembalikan energi yang selama ini terkuras oleh drama, ekspektasi, dan konflik yang tidak perlu. Dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar suaramu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa yang benar-benar penting? Kemana arah hidupku? Siapa yang layak mendapatkan versiku yang penuh energi? Dan disitulah perubahan sejati dimulai. Bukan di luar, tapi di dalam. Kamu menjadi lebih utuh, lebih stabil, lebih tenang. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan dunia mengendalikan keadaan batinmu. Seperti yang dikatakan para stoik, ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari disiplin pikiran. Jadi jika suatu hari kamu memilih diam, jangan merasa bersalah, jangan merasa lemah. Diam itu bukan kekosongan, diam itu penuh kesadaran. Dan bagi mereka yang terbiasa menguasai reaksimu, diammu akan terasa lebih keras daripada 1000 kata. Ada satu kebiasaan manusia yang jarang disadari. Kita sering mengukur keberadaan diri kita dari reaksi orang lain. Selama ada respon, selama ada emosi, selama ada perlawanan, ego merasa aman. Tapi saat kamu berhenti bereaksi, sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Ego mereka mulai terbuka, terlihat, dan rapuh. Selama ini, mungkin tanpa kamu sadari, reaksimu adalah cermin bagi harga diri orang lain. Ketika kamu terpancing, marah, menjelaskan diri, atau berusaha membuktikan sesuatu, mereka merasa punya pengaruh. Mereka merasa eksistensinya diakui. Tapi begitu kamu berhenti bereaksi, cermin itu retak. Mereka tidak lagi melihat pantulan yang mereka butuhkan untuk menenangkan egonya. Stoikisme memahami ini dengan sangat tajam. Epictetus mengatakan bahwa jika kamu ingin bebas, jangan biarkan hal-hal di luar dirimu mengendalikan keadaan batinmu. Reaksi emosional adalah bentuk penyerahan kendali
paling halus. Saat kamu bereaksi secara impulsif, kamu sedang berkata, apa yang kamu lakukan lebih berkuasa atas pikiranku daripada diriku sendiri, dan ego orang lain hidup dari kalimat itu. Ketika kamu berhenti bereaksi, bukan berarti kamu kalah argumen, justru sebaliknya. Kamu menolak permainan, dan disitulah ego mereka mulai panik. Karena ego tidak bisa hidup tanpa perhatian. Ego butuh perlawanan, butuh konflik, butuh pembuktian. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah kehampaan yang memaksa mereka berhadapan dengan diri sendiri. Perhatikan apa yang biasanya terjadi setelah kamu diam. Nada mereka berubah, kata-kata menjadi lebih tajam, atau justru lebih manis. Mereka mulai menguji, memancing, bahkan menyalahkan. Semua itu bukan tanda kekuatan, tapi tanda ketakutan. Ketakutan karena mereka tidak lagi tahu posisi mereka di matamu. Dan ketidakpastian adalah ancaman terbesar bagi ego. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia terganggu bukan oleh kejadian, tetapi oleh penilaian mereka terhadap kejadian tersebut. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu menghentikan penilaian emosional itu. Kamu tidak memberi label, tidak memberi drama, tidak memberi makna berlebihan. Kamu hanya hadir sebagai dirimu yang tenang. Dan ketenangan itu seperti cahaya terang yang membuat bayangan ego orang lain terlihat jelas. Yang menarik, semakin kamu terkendali, semakin mereka kehilangan kendali. Semakin kamu tidak terpancing, semakin mereka terbuka. Kamu mulai melihat siapa mereka sebenarnya saat tidak ada lagi reaksi untuk dimanipulasi. Kamu melihat ketidakamanan, kebutuhan akan validasi, dan ketergantungan mereka pada responmu. Dan di titik itu, kamu sadar, selama ini bukan kamu yang membutuhkan mereka. Mereka yang membutuhkan reaksimu. Berhenti bereaksi bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang memilih dengan sadar kemana energimu mengalir. Stoikisme tidak mengajarkan mati rasa, tapi kejernihan. Kamu tetap merasakan, tapi tidak diperbudak oleh perasaan. Kamu tetap mendengar, tapi tidak harus menanggapi semuanya. Dan pilihan untuk tidak bereaksi adalah bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri. Saat ego mereka terbuka, kamu tidak perlu menyerang. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup tetap tenang. Karena ketenangan adalah posisi yang tidak bisa diserang oleh orang yang hidup dari konflik. Dalam diam itu, kekuatanmu justru terasa paling nyata. Dan mungkin, disitulah pelajaran terpentingnya. Bahwa kendali sejati bukan tentang membuat orang lain tunduk, tetapi tentang memastikan tidak ada siapapun yang bisa menarik tali emosi di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu bukan kehilangan kekuatan. Kamu akhirnya menemukannya. Ada fase dalam hidup di mana kamu tidak lagi ingin menang dalam perdebatan. Bukan karena kamu kehabisan kata, tapi karena kamu kehabisan alasan untuk peduli. Di titik itu, diam bukanlah bentuk kelemahan. Diam adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu telah selesai. Selesai berjuang untuk dipahami oleh orang yang tidak pernah berniat mengerti. Selesai mengulang penjelasan yang hanya berakhir. Menjadi senjata untuk melukaimu kembali. Banyak orang mengira orang yang diam adalah orang yang kalep, padahal seringkali orang yang diam adalah orang yang sudah melihat semuanya dengan sangat jelas. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai ketika kita berhenti, berharap dunia bertindak sesuai keinginan kita. Epictetus mengatakan bahwa jika kamu ingin hidup tenang, jangan menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang bukan milikmu. Dan perhatian orang lain bukan milikmu. Saat kamu diam karena sudah selesai, kamu tidak lagi terjebak pada kebutuhan untuk kamu tidak lagi sibuk menjaga citra di mata orang yang bahkan tidak menjaga perasaanmu. Kamu menyadari bahwa menjelaskan diri kepada orang yang salah hanya akan memperpanjang penderitaan. Maka kamu memilih jalan yang lebih sunyi, tapi lebih jujur pada dirimu sendiri. Perhatikan perbedaannya. Diam karena takut selalu penuh kegelisahan. Tapi diam karena selesai terasa ringan. Tidak ada dorongan untuk membalas. Tidak ada api di dada. Tidak ada keinginan membuktikan apapun. Yang ada hanya jarak yang sehat antara dirimu dan kekacauan. Dan jarak itu membuatmu melihat segalanya apa adanya, tanpa kabut emosi. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup akan terasa lebih sederhana ketika kita berhenti membuang waktu, memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Ketika kamu diam, kamu sedang memotong lingkaran itu. Kamu berhenti memberi panggung pada drama. Kamu tidak lagi berperan dalam narasi yang melelahkan. Dan anehnya, justru disitulah kekuatanmu terasa paling utuh. Bagi orang yang terbiasa mendapatkan reaksimu, diammu terasa seperti kehilangan, bukan karena mereka kehilangan dirimu, tetapi karena mereka kehilangan versi dirimu yang bisa mereka tarik
dorong dan kendalikan. Mereka mungkin menafsirkan diammu sebagai sikap dingin, sombong, atau berubah. Padahal yang berubah bukan hatimu, melainkan batasmu. Stoikisme tidak mengajarkan untuk membalas luka dengan luka. Ia mengajarkan untuk tidak lagi membawa luka itu kemana-mana. Saat kamu diam, kamu tidak sedang menyimpan dendam. Kamu sedang meletakkan beban. Kamu memilih tidak lagi menaruh harapan pada orang yang tidak mampu memikulnya. Dan itu adalah keputusan yang sangat dewasa. Selesai bukan berarti membenci. Selesai berarti kamu tidak lagi terikat. Kamu bisa mengingat tanpa sakit. Kamu bisa melihat tanpa ingin kembali. Kamu bisa mendengar tanpa merasa perlu menanggapi. Itu adalah kebebasan yang jarang dimiliki banyak orang. Karena kebanyakan masih terjebak pada kebutuhan untuk diakui dalam diam itu. Kamu mulai mengalihkan energi ke tempat yang lebih bermakna. Ke hidupmu, ke pertumbuhanmu, ke ketenangan batinmu. Kamu mulai membangun versi dirimu yang tidak bergantung pada respon siapapun. Dan seperti yang diajarkan para Stoik, ketika pikiranmu tertata, dunia di sekitarmu akan kehilangan kekuatannya untuk mengguncangmu. Jadi jika hari ini kamu memilih diam, jangan buru-buru menilainya sebagai kemunduran. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu telah sampai pada akhir satu bab yang melelahkan. Dan seperti semua akhir yang jujur, ia tidak selalu berisik. Ia tenang, tegas, dan membebaskan. Ada dinamika yang sering luput dari perhatian. Sebagian orang merasa tenang bukan karena dicintai, tetapi karena dikejar. Selama kamu terus mendekat, terus bertanya, terus berusaha menjaga hubungan tetap hidup sendirian, mereka merasa aman. Aman karena tahu posisinya. Aman karena tahu kamu akan selalu ada. Tapi saat kamu berhenti mengejar, rasa aman itu runtuh. Dan disitulah kepanikan dimulai. Manusia terbiasa mengaitkan nilai dirinya dengan seberapa besar pengaruh yang ia miliki atas orang lain. Ketika kamu mengejar, kamu memberi sinyal bahwa arah hubungan ada di tangan mereka. Mereka menentukan tempo, jarak, bahkan emosimu. Tanpa sadar, kamu menyerahkan kendali. Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa kebebasan batin hilang saat kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan mengejar adalah salah satu bentuk penggantungan itu. Ketika kamu berhenti mengejar, keseimbangan yang timpang itu berubah. Bukan karena kamu ingin menghukum siapapun, tetapi karena kamu menarik kembali energimu. Dan bagi orang yang terbiasa menjadi pusat perhatianmu, perubahan itu terasa mengancam. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku masih penting? Apakah aku masih diinginkan? Apakah aku kehilangan kendali? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memicu kepanikan. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia sering terganggu bukan oleh kehilangan sesuatu, melainkan oleh perubahan persepsi tentang dirinya sendiri. Saat kamu tidak lagi mengejar mereka dipaksa, menghadapi kemungkinan bahwa nilai mereka tidak sebesar yang mereka kira, dan ego sangat sulit menerima kemungkinan itu, maka muncullah reaksi, pesan mendadak, sikap ambigu, atau upaya menarikmu kembali ke pola lama yang sering disalahartikan. Berhenti mengejar bukan berarti kamu berhenti peduli. Ini tentang berhenti memikul beban yang seharusnya dibagi. Stoik tidak mengajarkan untuk pasif dalam hubungan, tetapi mengajarkan keseimbangan. Ketika usaha hanya datang dari satu arah, ketenangan batin perlahan terkikis. Dan menarik diri adalah bentuk pemulihan, bukan manipulasi. Perhatikan bagaimana kepanikan itu muncul. Kadang dalam bentuk perhatian tiba-tiba, kadang dalam bentuk tuduhan bahwa kamu berubah. Kadang dalam bentuk rasa bersalah yang mereka lemparkan. Semua itu adalah usaha untuk mengembalikan dinamika lama, di mana kamu kembali mengejar, dan mereka kembali mengendalikan. Bukan karena cinta tumbuh, tetapi karena kenyamanan mereka terancam. Epictetus pernah mengatakan bahwa, jika kamu ingin bebas, jangan berharap orang lain bertindak sesuai dengan keinginanmu. Saat kamu berhenti mengejar, kamu sedang mempraktikkan kebebasan itu. Kamu menerima bahwa kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk memilihmu. Dan penerimaan itu justru membuatmu utuh. Kamu tidak lagi berlari di belakang seseorang yang bahkan tidak menoleh. Yang menarik, ketika kamu benar-benar berhenti mengejar, kamu tidak lagi bergerak dari rasa takut kehilangan. Kamu bergerak dari rasa cukup. Dan rasa cukup itu terasa asing bagi orang yang terbiasa diinginkan tanpa harus berusaha. Kepanikan mereka bukan tentang kehilanganmu sebagai pribadi, melainkan tentang kehilangan posisi dominan yang selama ini mereka nikmati. Dalam keheningan, setelah kamu berhenti mengejar, kamu mulai melihat hubungan dengan lebih jernih. Siapa yang benar-benar hadir? Siapa yang hanya menikmati perhatian? Stoikisme menyebut kejernihan ini sebagai latihan kebijaksanaan, melihat sesuatu apa adanya tanpa distorsi emosi. Dan dari kejernihan itu, keputusan yang lebih sehat bisa lahir.
Jadi, jika suatu hari kamu berhenti mengejar dan melihat orang lain panik, jangan buru-buru merasa bersalah. Bisa jadi yang mereka rasakan bukan cinta yang terluka, melainkan kendali yang hilang. Dan di saat yang sama, kamu sedang mengambil kembali sesuatu yang sangat berharga, arah hidupmu sendiri. Dunia ini penuh dengan umpan, kata-kata yang disengaja untuk memancing emosi, sikap yang dirancang untuk menguji kesabaran, perilaku yang berharap kamu bereaksi, marah, membela diri, atau setidaknya terganggu. Dan seringkali, tanpa sadar, kita menelan umpan itu. Kita bereaksi cepat, emosional, lalu menyesal. Stoikisme menyebut ini bukan sebagai kelemahan karakter, tetapi sebagai kurangnya kesadaran. Para filsuf Stoik memahami bahwa hidup tidak pernah bebas dari provokasi. Yang membedakan manusia yang tenang dan manusia yang lelah adalah satu hal sederhana. Apakah ia terpancing atau tidak? Epictetus berkata bahwa bukan orang lain yang mengganggumu, melainkan keputusanmu untuk merasa terganggu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi implikasinya sangat dalam. Ia mengembalikan seluruh kendali ke dalam dirimu. Tidak terpancing bukan berarti tidak peduli. Ini bukan tentang menjadi dingin atau mematikan perasaan. Ini tentang menyadari bahwa setiap reaksi emosional adalah bentuk investasi energi. Dan tidak semua hal layak menerima investasi itu. Saat kamu terpancing, kamu memberi orang lain hak untuk mengatur suasana batinmu. Kamu menyerahkan kunci ketenanganmu begitu saja. Stoikisme mengajarkan jeda. Ruang kecil antara stimulus dan respon. Di ruang itulah kebebasan berada. Kebanyakan konflik lahir karena ruang ini diabaikan. Kata-kata meluncur lebih cepat dari pikiran. Emosi mengambil alih kendali. Tapi saat kamu melatih diri untuk berhenti sejenak, untuk diam, untuk mengamati tanpa langsung bereaksi, sesuatu berubah. Kamu mulai melihat provokasi apa adanya. Hanya suara, hanya sikap, hanya kejadian. Bukan ancaman bagi harga dirimu. Orang yang terbiasa memancing reaksi akan merasa frustrasi saat umpan mereka tidak disambut. Mereka mungkin menaikkan intensitas. Kata-kata menjadi lebih tajam, sikap lebih berlebihan. Bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka kehilangan alat pengaruh. Stoikisme menyebut kondisi ini sebagai kemenangan batin. Saat kamu tetap stabil di tengah kekacauan yang dibuat orang lain, Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan adalah benteng yang tidak bisa ditembus kecuali kamu sendiri yang membuka pintunya. Tidak terpancing berarti kamu menjaga pintu itu tetap tertutup. Kamu tidak menyangkal realitas, tapi kamu juga tidak membiarkan realitas luar merusak tatanan dalam. Kamu tetap melihat, tetap sadar, tapi tidak terseret. Ada kekuatan besar dalam ketidakreaktifan. Bukan kekuatan agresif, melainkan kekuatan yang sunyi. Kekuatan yang membuat orang lain kehabisan strategi. Karena selama ini, mungkin mereka hanya tahu satu cara berinteraksi denganmu, lewat emosimu. Saat jalur itu tertutup, mereka harus berhadapan dengan dirimu yang utuh, tenang, dan tidak bisa dimanipulasi. Seni tidak terpancing juga berarti memilih pertempuran dengan bijak. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak peduli pada kebenaran. Saat kamu tidak terpancing, kamu sedang berkata pada diri sendiri, waktuku lebih berharga daripada egomu. Dan itu adalah pernyataan harga diri yang sangat kuat. Dalam praktiknya, tidak terpancing memang tidak mudah. Ada luka lama, ada kebiasaan lama, ada dorongan untuk bereaksi. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang melatih otot batinmu. Seperti latihan fisik, awalnya berat, lalu menjadi alami. Sampai suatu hari, ketenangan bukan lagi usaha, melainkan identitas. Dan di titik itu, hidup terasa berbeda. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena kamu tidak lagi memberi dunia akses penuh atas keadaan batinmu. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tidak terikat. Kamu terlibat, tapi tidak larut. Inilah seni tidak terpancing yang diajarkan Stoikisme. Bukan untuk menguasai orang lain, tetapi untuk akhirnya menguasai dirimu sendiri. Tidak semua batas perlu dijelaskan. Tidak semua jarak harus diumumkan. Ada kalanya, batas paling kuat justru lahir tanpa kata apapun. Saat kamu berhenti menanggapi hal yang dulu kamu toleransi, saat kamu tidak lagi menjelaskan perasaan yang terus diabaikan, diam berubah menjadi garis tegas yang tidak terucap. Dan bagi orang yang terbiasa melampaui batasmu, perubahan itu terasa sangat nyata. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa batas harus dibicarakan berulang-ulang agar dihormati. Padahal, kenyataannya, batas yang terus dilanggar seringkali bukan karena orang lain tidak tahu, tetapi karena mereka tahu kamu akan tetap ada. Kamu akan tetap memaafkan, tetap menjelaskan, tetap memberi,
ruang. Sampai suatu hari, kamu berhenti. Bukan karena marah, tapi karena sadar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain, hanya atas respons kita sendiri. Ketika kamu terus bereaksi terhadap pelanggaran yang sama, kamu tanpa sadar memberi izin. Bukan izin lisan, tapi izin emosional. Dan saat kamu menarik izin itu lewat diam, dinamika pun berubah. Batas yang tak terucap mulai bekerja. Diam dalam konteks ini bukan penghindaran. Ini adalah seleksi. Kamu memilih apa yang layak mendapat akses ke energimu. Kamu memilih di mana ketenangan batinmu ditempatkan. Epictetus berkata bahwa jika kamu ingin menjaga kebebasanmu, jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seolah-olah kamu adalah milik mereka. Diam adalah salah satu cara paling halus untuk menegaskan kepemilikan atas dirimu sendiri. Orang yang terbiasa melampaui batas seringkali bereaksi paling keras saat batas itu akhirnya muncul. Mereka mungkin merasa ditolak, disalahpahami, atau ditinggalkan. Padahal yang terjadi bukan penolakan, melainkan penataan ulang. Kamu tidak mengusir siapapun, kamu hanya berhenti membuka pintu tanpa syarat. Marcus Aurelius menulis bahwa harga diri seseorang terlihat dari apa yang ia izinkan untuk mengganggu pikirannya. Saat kamu diam terhadap hal-hal yang dulu memancing emosimu, kamu sedang menaikkan standar. Kamu sedang berkata, tanpa suara, bahwa tidak semua sikap pantas mendapat perhatianmu. Dan pesan ini jauh lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Batas yang tak terucap seringkali lebih dihormati karena ia konsisten. Tidak ada debat, tidak ada drama, tidak ada ancaman, hanya perubahan sikap yang stabil. Dan stabilitas inilah yang membuat orang lain menyesuaikan diri atau menjauh. Keduanya, hasil yang jujur. Karena hubungan yang sehat hanya bisa bertahan di atas batas yang jelas, meskipun tidak selalu diucapkan. Dalam diam itu, kamu mungkin kehilangan beberapa orang, tapi yang sebenarnya kamu lepaskan adalah peran lama. Peran sebagai penampung ketidakpedulian, peran sebagai penyelamat emosional, peran sebagai pihak yang selalu mengerti meski tak dimengerti. Stoikisme menyebut ini sebagai pengorbanan yang perlu demi ketenangan batin. Saat dia menjadi batas, kamu tidak lagi sibuk mengoreksi perilaku orang lain. Kamu fokus menjaga dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa tugasmu bukan membuat semua orang nyaman, melainkan hidup selaras dengan nilai yang kamu pilih. Dan nilai itu membutuhkan ruang, bukan kebisingan. Jadi jika suatu hari kamu memilih diam dan seseorang merasa terganggu olehnya, itu bukan karena diamu kejam. Bisa jadi karena untuk pertama kalinya, mereka bertemu dengan batas yang tidak bisa mereka negosiasikan. Dan di sanalah, tanpa satu kata pun, harga dirimu berbicara dengan sangat jelas. Seringkali orang mengatakan bahwa seseorang pergi karena sudah tidak peduli. Padahal kenyataannya lebih dalam dari itu. Banyak hubungan tidak retak karena hilangnya rasa, tetapi karena hilangnya kendali. Saat kamu mulai tenang, saat kamu berhenti bereaksi, saat kamu tidak lagi bisa dipancing seperti dulu. Yang sebenarnya hilang dari mereka bukanlah dirimu, melainkan pengaruh atas dirimu. Selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu hadir sebagai sesuatu yang bisa ditebak. Mereka tahu tombol mana yang harus ditekan untuk memancing emosimu. Mereka tahu kata apa yang membuatmu menjelaskan diri. Mereka tahu sikap apa yang membuatmu kembali mendekat. Dan selama pola itu berjalan, mereka merasa aman. Bukan karena hubungan sehat, tetapi karena kendali ada di tangan mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia hanya benar-benar bebas ketika ia tidak menggantungkan ketenangan batinnya pada kehendak orang lain. Epictetus berkata bahwa jika kamu menyerahkan pikiranmu pada siapapun, maka kamu telah menjadi budaknya. Saat kamu berhenti bereaksi, kamu menarik kembali kebebasan itu. Dan di saat itulah, ilusi kendali mereka runtuh. Yang sering terjadi setelah itu adalah kebingungan. Mereka mungkin berkata, kamu berubah, kamu menjadi dingin, kamu tidak seperti dulu. Padahal yang berubah bukan hatimu, tetapi akses mereka. Kamu masih orang yang sama, hanya saja tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara lama dan bagi ego. Kehilangan kendali terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan orang. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang yang hidup mengikuti akalnya sendiri tidak bisa disakiti oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri. Ketika kamu berdiri di tempat itu, ketika ketenanganmu tidak lagi tergantung pada reaksi orang lain, kamu menjadi sosok yang tidak bisa disentuh oleh permainan emosional. Dan itulah yang membuat orang lain gelisah. Perhatikan reaksi mereka saat kendali itu hilang. Kadang muncul perhatian mendadak, kadang muncul tuduhan, kadang muncul drama. Semua itu
adalah upaya untuk mengembalikan posisi lama, di mana kamu kembali bergerak mengikuti irama mereka, bukan karena cinta tiba-tiba tumbuh, tetapi karena ketidakmampuan menerima bahwa kamu tidak lagi berada dalam genggaman. Stoikisme tidak mengajarkan untuk merendahkan orang lain. Ia mengajarkan untuk tidak menyerahkan diri. Saat kamu berhenti memberi reaksi berlebihan, kamu tidak sedang menghukum siapapun. Kamu sedang melindungi ketenanganmu sendiri. Dan perlindungan itu sering disalahartikan sebagai jarak. Padahal sebenarnya itu adalah batas. Dalam situasi ini, penting untuk jujur pada diri sendiri. Apakah mereka benar-benar kehilanganmu sebagai pribadi, atau hanya kehilangan versi dirimu yang selalu tersedia, selalu memaklumi, selalu mengejar? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi sangat membebaskan. Karena jawabannya akan menentukan apakah kamu kembali ke pola lama atau melanjutkan pertumbuhan. Ketika kendali berpindah kembali ke tanganmu, kamu tidak menjadi lebih keras. Kamu menjadi lebih utuh. Kamu tidak lagi hidup untuk merespons, tetapi untuk memilih. Kamu memilih kapan berbicara, kapan diam, kapan melangkah, dan kapan berhenti. Dan pilihan-pilihan inilah yang membentuk martabat batin. Jadi jika suatu hari seseorang mengatakan bahwa mereka kehilanganmu, dengarkan dengan tenang. Bisa jadi yang mereka maksud bukan kepergianmu, tetapi kenyataan bahwa kamu tidak lagi bisa. Dan dalam perspektif stoikisme, itu bukan kehilangan, itu adalah kemerdekaan. Ada fase dalam hidup di mana kamu masih berada di tempat yang sama, berbicara dengan orang yang sama, menjalani rutinitas yang sama. Tetapi secara emosional, kamu sudah tidak lagi di sana. Kamu tidak marah, tidak menjauh. Secara fisik, tidak membuat keributan. Kamu hanya berhenti menyerahkan perasaanmu secara penuh. Dan justru disitulah ketenangan mulai tumbuh. Menghilang secara emosional, tapi hadir sepenuhnya secara mental. Banyak orang mengira keterikatan emosional adalah bukti kepedulian. Padahal seringkali, keterikatan berlebihan hanyalah bentuk ketergantungan. Stoikisme membedakan dengan jelas antara mencintai dan melekat. Epictetus mengingatkan bahwa apapun yang kamu cintai, cintailah sebagai sesuatu yang bisa hilang. Bukan untuk membuatmu dingin, tetapi agar kamu tetap utuh jika suatu hari harus melepaskannya. Saat kamu mulai menghilang secara emosional, kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kata-kata orang lain tidak lagi menembus sedalam dulu. Perubahan sikap mereka tidak langsung mengguncang hatimu. Bukan karena kamu kebal, tetapi karena kamu tidak lagi menggantungkan rasa aman pada sikap mereka. Kamu hadir secara mental, sadar, mengamati, tapi tidak larut. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran yang terlatih akan mampu berdiri tenang, meski dunia di sekitarnya berubah. Inilah yang terjadi ketika kamu tetap hadir secara mental. Kamu masih bisa mendengar, masih bisa memahami, masih bisa berpikir jernih, tapi emosimu tidak lagi menjadi alat yang mudah dimainkan. Kamu tidak menghilang untuk melarikan diri, melainkan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bagi orang lain, perubahan ini terasa aneh. Mereka mungkin merasa kamu menjauh, padahal kamu hanya berhenti tenggelam. Mereka mungkin merasa kehilangan koneksi, padahal yang hilang hanyalah akses tanpa batas ke emosimu. Dan kehilangan akses itu sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, sebenarnya, itu adalah batas yang sehat. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti ketiadaan rasa, melainkan keseimbangan rasa. Menghilang secara emosional berarti kamu tidak lagi membiarkan emosi memimpin setiap keputusan. Kamu tidak lagi merespons dari luka lama, dari ketakutan ditinggalkan, dari kebutuhan untuk disukai. Kamu merespons dari kejernihan, dari kesadaran, dari nilai yang kamu pilih sendiri. Dalam kondisi ini, kamu justru menjadi lebih hadir. Hadir pada pikiranmu, hadir pada tujuanmu, hadir pada hidup yang sedang kamu bangun. Energi yang dulu habis untuk menganalisis sikap orang lain, kini kembali ke dirimu. Dan di sanalah, tanpa drama, tanpa pengumuman, kamu mulai bertumbuh. Orang yang terbiasa mendapatkan reaksi emosional darimu akan merasa kehilangan pegangan. Mereka tidak lagi tahu bagaimana memancingmu, tidak lagi tahu apakah mereka masih berpengaruh, dan ketidakpastian itu membuat mereka gelisah. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu tidak lagi bisa dimanipulasi lewat perasaan. Epictetus pernah berkata bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kita berhenti mencari keselamatan emosional di luar diri. Menghilang secara emosional adalah langkah menuju kebebasan itu. Kamu tidak memutus hubungan dengan dunia, tetapi kamu memutus ketergantungan yang melemahkan. Pada akhirnya, kamu menyadari bahwa kehadiran sejati tidak selalu berarti keterbukaan total. Kadang, kehadiran paling jujur
justru lahir ketika kamu cukup kuat untuk menjaga jarak. Dan dalam jarak itulah, kamu akhirnya bisa berdiri tegak, sadar, sepenuhnya, hadir secara mental, dan damai dengan dirimu sendiri. Amarah mudah dikenali, nada suara naik, kata-kata tajam, emosi meledak. Orang tahu harus bagaimana menanggapinya. Mereka tahu kapan harus menyerang balik, kapan harus meredam, kapan harus menunggu reda. Amarah punya pola, tapi diam tidak. Diam tidak memberi petunjuk. Diam tidak menawarkan arah. Dan justru karena itulah, diam seringkali jauh lebih mengganggu daripada amarah. Ketika kamu marah, kamu masih bermain di medan yang mereka pahami. Kamu masih memberi reaksi. Kamu masih menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan punya dampak langsung pada emosimu. Dan bagi sebagian orang, itu sudah cukup. Mereka merasa diakui, merasa berpengaruh. Tapi ketika kamu diam, seluruh peta itu hilang. Mereka tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tidak tahu apa yang kamu rasakan. Dan ketidakpastian itu membuat gelisah. Stoikisme memahami kekuatan ketenangan jauh sebelum dunia modern menyadarinya. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan adalah kondisi di mana pikiran tidak terguncang oleh pujian maupun hinaan. Saat kamu diam dalam ketenangan, kamu tidak sedang menekan amarah. Kamu sedang memilih untuk tidak menyerahkan kendali pikiranmu kepada situasi luar. Diam yang tenang berbeda dari diam yang penuh tekanan. Diam yang penuh tekanan terasa berat, memendam, dan menyakitkan. Tapi diam yang tenang terasa lapang. Tidak ada dorongan untuk membalas. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan. Yang ada hanyalah kejelasan bahwa tidak semua hal layak mendapatkan. Dan kejelasan inilah yang sulit diterima oleh orang yang terbiasa memancing emosi. Perhatikan reaksi orang saat diammu muncul. Mereka mulai menafsirkan, menyimpulkan, menciptakan cerita sendiri. Apakah kamu marah? Apakah kamu sudah tidak peduli? Apakah kamu merencanakan sesuatu? Semua kemungkinan itu berputar di kepala mereka. Dan semakin kamu tetap tenang, semakin pikiran mereka bekerja keras. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu berhenti memberi kepastian. Epictetus berkata bahwa jika kamu ingin damai, jangan biarkan apapun di luar dirimu menentukan keadaan batinmu. Amarah adalah tanda bahwa sesuatu di luar dirimu masih punya kuasa. Diam yang sadar adalah tanda bahwa kuasa itu telah ditarik kembali. Dan bagi orang yang terbiasa memegang kendali emosional atasmu, penarikan ini terasa seperti ancaman. Amarah seringkali mengundang perlawanan. Diam justru menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong itulah yang paling sulit dihadapi ego. Karena di dalam kekosongan, tidak ada lawan untuk disalahkan. Tidak ada reaksi untuk dimanfaatkan. Yang tersisa hanyalah refleksi diri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Dalam diam yang tenang, kamu tidak sedang menghukum siapapun. Kamu tidak sedang menyusun strategi. Kamu hanya memilih untuk menjaga kedamaian batinmu. Tapi justru karena pilihan ini tidak bisa dikontrol atau diprediksi, ia terasa lebih kuat daripada luapan emosi. Diam menjadi cermin, dan tidak semua orang suka melihat pantulan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling stable. Saat kamu mampu diam tanpa memendam, hadir tanpa bereaksi, kamu berdiri di posisi yang tidak bisa digoyahkan oleh provokasi. Dan posisi ini membuat orang lain kehabisan cara untuk mempengaruhimu. Jadi, jika suatu hari, diammu terasa lebih mengguncang daripada kemarahan, pahami bahwa itu bukan karena diammu kejam. Itu karena diammu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dikuasai. Dalam dunia yang terbiasa dengan reaksi emosional, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling mengganggu. Ada satu perubahan yang sering terjadi secara perlahan, hampir tidak disadari, tapi dampaknya sangat besar. Kamu bangun suatu hari dan menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu pesan itu. Tidak lagi berharap pengakuan itu. Tidak lagi cemas apakah orang lain melihatmu, memahami niatmu, atau menyetujui pilihan hidupmu. Bukan karena kamu menjadi acuh, tetapi karena kamu akhirnya merasa cukup. Dan disitulah kebutuhan akan validasi mulai memudar. Sejak awal, manusia diajarkan untuk mencari persetujuan. Kita tumbuh dengan pujian dan teguran, belajar menyesuaikan diri agar diterima. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Hidup yang tenang hanya mungkin ketika penilaian atas diri sendiri tidak bergantung pada suara di luar. Epictetus berkata bahwa jika kamu ingin hidup bebas, jangan serahkan kebahagiaanmu pada apapun yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Dan pendapat orang lain tidak pernah berada dalam kendalimu. Saat kamu berhenti membutuhkan validasi,
Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari reaksi orang. Kamu tidak lagi menjelaskan keputusanmu secara berlebihan. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa kamu baik, benar, atau layak. Kamu mulai berjalan dengan ritme sendiri. Dan bagi sebagian orang, perubahan ini terasa mengganggu, karena mereka terbiasa melihatmu mencari persetujuan mereka. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang yang hidup selaras dengan pikirannya sendiri tidak membutuhkan tepuk tangan. Ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak menjadi lebih sombong. Kamu menjadi lebih sunyi, lebih tenang, lebih teguh. Kamu mendengarkan masukan tanpa merasa harus menerimanya. Kamu menghargai kritik tanpa membiarkannya melukai identitasmu. Yang sering terjadi saat kamu tidak lagi membutuhkan validasi, relasi di sekitarmu ikut berubah. Orang yang tulus tetap hadir. Orang yang hanya nyaman saat kamu merendah perlahan menjauh. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tetapi karena dinamika lama tidak lagi berjalan. Kamu tidak lagi memberi apa yang mereka butuhkan. Pengakuan bahwa pendapat mereka lah yang menentukan nilaimu. Stoikisme menyebut keadaan ini sebagai kemandirian batin. Kamu bertindak berdasarkan nilai, bukan reaksi. Kamu bergerak karena keyakinan, bukan kebutuhan untuk disukai. Dalam kondisi ini, kegagalan tidak menghancurkanmu, dan keberhasilan tidak membuatmu lupa diri. Keduanya hanya peristiwa, bukan identitas. Tanpa kebutuhan validasi, kamu juga menjadi lebih jujur. Kamu berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu berani diam tanpa takut disalahpahami. Kamu berani melangkah menjauh tanpa harus membenarkan diri. Dan keberanian ini bukan lahir dari kerasnya hati, melainkan dari stabilnya pikiran. Epictetus mengingatkan bahwa harga diri sejati muncul ketika kita berhenti menukar ketenangan dengan persetujuan. Saat kamu tidak lagi membutuhkan validasi, kamu berhenti hidup dalam cermin orang lain. Kamu mulai melihat dirimu dari dalam, dan dari dalam itu jauh lebih konsisten, jauh lebih adil. Di titik ini, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi menambah beban dengan harapan yang tidak perlu. Kamu hadir sebagai dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa tuntutan untuk selalu disukai. Dan anehnya, justru disitulah kamu menjadi paling autentik. Saat kamu tidak lagi membutuhkan validasi, kamu tidak kehilangan koneksi dengan dunia. Kamu hanya memindahkan pusat kendali kembali ke tempat yang seharusnya, ke dalam dirimu. Dan dalam pandangan stoikisme, itulah bentuk kebebasan yang paling tenang, paling dewasa, dan paling sulit digoyahkan.